Lalu saya tidurin di tengah-tengah lingkaran massa. Lalu massa itu bukan periksa identitas, tapi mereka tepuk tangan rame-rame. Mungkin lebih banyak dari 20 yang tadi bawa saya itu. Lalu mereka tepuk tangan, potong, bunuh. Ada yang berkata, jangan potong dulu. Kasih bangun, buka kain di kepalanya. Kita mau periksa dia, jangan-jangan ini teman kita. Ya udah mereka kasih bangun saya. Lalu ada seorang bapak, dia buka kain di kepala saya buka mata. Ada polisi satu di situ. Kenapa nggak nolong saya? Ada polisi di situ? Ada polisi satu. Tapi kenapa nggak nolong? Rupanya dia takut terhadap massa. Karena dia sendiri kan. Saya tahu itu. Halo teman-teman, sahabat kopi, ketemu kembali di Billy's Coffee Table. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Teman lama saya bernama Domingus Kenjam, bukan Kejam ya, Domingus Kenjam pakai N. Nah, ya nanti kita mau dengar kisah-kisah dia yang sangat-sangat inspiratif, sangat-sangat luar biasa. Sebelumnya di depan saya ini ada kopi Amung Me, Domingus. Oh ya. Kopi Amung Me ini dari Papua. Dan adanya di ketinggian 1.400 sampai 2.700 lah. Dan kopi ini mahalnya karena dia ada di pedalaman yang di dalam prosesnya itu membutuhkan proses angkat pakai helikopter segala macam gitu ya. Terus kemudian karena ketinggiannya terlalu tinggi, jadi dia akhirnya sampai ke Jakarta nih prosesnya mahal. Nah itu dari suku Amung Me namanya. Ya, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita seruput dulu sebentar, ya. Cobain, enak. Kopi mahal nih. Mantap. Teksturnya rada-rada asam-asam sih. Kalau dicampur sama robusta dikit, mungkin akan lebih. Kalau bagi saya, akan lebih enak. Ini teksturnya asam dan bold dan sesuatu yang bisa dibilang specialty coffee-nya Indonesia nih, Amung Me namanya ya. Oke, Domingus, kita nih bertemu di tahun 2000 ya, dengan suatu kondisi yang sebenarnya waktu itu apa ya, saya bisa bilang menyedihkan atau saya sampai waktu pertama kali ketemu tuh nangis gitu ya. Kenapa seperti begitu? Karena ada sebuah kisah di balik pertemuan kita waktu itu. Jadi kalau dari sisi saya nih gini, saya bangun pagi di bulan Desember tahun 1999, ya, dan saya membaca di koran Kompas di halaman paling depan, dikatakan bahwa ada STT Dulos di daerah Cipayung ya, betul ya? Benar. Yang di mana waktu saat itu Domingus ini sebagai mahasiswanya dibakar sama massa. Ya, benar. Dibakar sama massa dan kemudian di situ dikatakan ada 2 orang yang meninggal di situ. Ya. Ternyata selidik punya selidik dan saya mulai dengar dari teman-teman, ternyata ada 1 orang yang meninggal ini hidup lagi gitu, bangkit dari kematian. Jadi kaget dong, kita di kantor waktu itu saya kaget gitu ya. Sampai akhirnya saya sendiri nih cari tahu, saya lupa dari mana bisa dapat nomor telepon rumahnya Domingus. Saya telepon dan kemudian Domingus yang angkat dan kemudian saya minta alamat dan saya datang ke sana. Iya. Nah, saya dengar ceritanya nih ya. Ini dari sisi saya dulu nih ya. Iya. Katanya Domingus ini diserbu sama orang banyak gitu ya. Terus kemudian terjadi sebuah massa yang ekstrim gitu. Kemudian Domingus dipenggal kepalanya katanya gitu. Terus meninggal, kemudian hidup lagi katanya gitu. Nah di dalam pikiran saya, Domingus nih orangnya besar, berani, ngelawan massa begitu banyak. Dan saya begitu kaget ketika sampai di rumahnya Domingus, waktu buka pintu nggak segemuk sekarang, kurus dan
Saya pikir kan tinggi banget nih. Ternyata sampai waktu saya peluk tuh kepala Domingos tuh di dada saya gitu. Dan saya ngobrol 3 jam, saya nggak pernah lupa. Domingos ceritain sama saya kisah-kisahnya saat itu yang membuat saya meneteskan air mata saat itu. Nah, itu dari sisi saya waktu pertemuan pertama kita. Nah, coba kisahkan nih waktu saat itu kejadiannya itu seperti apa gitu, Domingos. Ya baik, terima kasih Pak Billy bahwa memang ketika terjadi peristiwa itu kami ya mahasiswa tinggal di asrama ya. Dan memang kita juga dengan lingkungan masyarakat aman-aman aja. Nggak ada yang namanya terjadi konflik dengan masyarakat. Tetahunya malam itu, masa itu masuk entah dari mana. Mereka datang dengan tiba-tiba, lalu kampus dikepung, lalu mereka masuk, akhirnya kita mahasiswa ditangkap dan dipotong. Dan saya sendiri ya udah keluar dari asrama, lalu saya keluar saat itu menuju ke halaman, saya lihat gedung sebagian terbakar. Di situ saya dalam keadaan ketakutan. Saya berdoa, Tuhan saya mau lari kemana? Dalam keadaan ketakutan, menangis, badan tergoncang. Karena saya lihat masa sudah berkuasa ya. Masa itu hampir ya 500-an lah, lebih lah. Wow. Itu udah banyak banget. 500? Ya. Jadi saya lihat 2 pintu gerbang ini masa sudah berkuasa di sana. Mau lari ke sana, ya nggak bisa. Udah pikiran saya lari ke belakang. Baru saya lihat akhirnya belakang belum ada orang, ya saya lari ke sana. Lalu udah sampai di belakang, di sana ada gang. Lalu saya baru mau ambil kanan, ketemu sama massa. Di situ mereka pakai senter. Ya itu ada mahasiswa. Ini jam berapa nih? Itu udah jam 9:30 malam. Oke. Ya kejadian kan jam 9. Oke. Itu lalu saya lari ke sana, baru 4 langkah ketemu dengan massa kan, mereka pakai senter. Itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Waduh, Tuhan saya mau ditangkap. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu saya balik arah lagi. Lalu baru 4 langkah ketemu dengan massa lagi. Lalu mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Dan saya mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Lalu saya mundur, pikiran saya larinya ke pagar. Nah pagarnya 2,5 meter, sementara pendek, bisa nggak melompat. Akhirnya nggak bisa lompat, cuma lari keliling pagar doang. Tapi saya tetap dikejar sama massa. Di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu ada ketemu dengan 2 teman. Lalu sama-sama lari. Tapi di belakang saya, mereka teman 2 di belakang saya. Dalam sekejap, 2 teman ini bisa lompat lewat pagar 3 meter. Itu biasanya adrenalin ya. Iya. Orang yang tadinya sepertinya nggak mungkin dalam kondisi takut, tiba-tiba ini hormon adrenalinnya mengalir, bisa loncat segitu tinggi. Bisa loncat tinggi gitu. Lalu mereka berteriak, Domi keluar, Domingos keluar. Akhirnya saya jawab, gimana saya keluar, saya pendek begini nggak bisa. Tapi saya juga tetap dikejar sama massa. Baru di ujung sana ada pagar kawat duri, lalu saya buka pagar itu, lalu saya merayap keluar. Setelah aku sampai keluar, massa waktu mereka potong, parahnya kena kawat duri itu. Wow. Itu kalau kena di paha saya, ya mungkin putus. Nah, terakhir saya ketemu dengan 2 teman, lalu jalan di lingkungan masyarakat Cipayung, Jakarta Timur. Di sana saya hanya bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal, saya kan masuk surga. Ini tunggu. Ini masanya brutal sekali berarti ya? Pokoknya mereka ketemu mahasiswa tujuannya mau bunuh aja pokoknya. Pokoknya langsung potong. Wow. Nggak ada tanya-tanya lagi. Akhirnya sementara saya doa, teman saya masih 2 ini masih ada. Waktu saya selesai doa buka mata, mereka menghilang. Mereka lari dan meninggalkan saya di situ. Waktu saya buka mata pun di situ udah banyak massa. Tiba-tiba udah ketakutan juga karena ada massa di depan saya. Tapi massa itu ngomong, itu ada yang lari. Lalu mereka rame-rame ke jalan, ada 2 orang ini. Lalu 2 orang ini dikejar, 2-duanya ditangkap, yang 1 meninggal, yang 1 dicincang 9 kali. Wow. Saat itu. Lalu saya lari menuju ke rumah teman. Ada kakak semester, dia kos di belakang. Saya lari ke sana, lalu baru sampai di depan pintu, ketuk pintu. Ya udah nggak ada yang membuka pintu. Padahal massa itu lalu lalang di situ juga.
Saya berteriak-teriak. Mereka kan curiga, ini mahasiswa. Kan ada jalan raya, jalan umum, jadi turun dari jalan raya menuju ke kampus di belakang. Di situ jalan setapak, lalu mereka dengar lah teriakan saya. Lalu mereka berteriak, itu mahasiswa, disitulah saya ditangkap. Wow. Lalu tangan saya pertama saya ditangkap, tangan saya itu diikat pakai tali dari belakang, lalu kepala saya ditutup pakai kain. Lalu di bawah itu pun pedang sudah nempel di leher. Mau dieksekusi? Ya itu udah menuju ke tempat pembantaian. Tapi saya hanya bisa berdoa, mau berteriak kemana? Saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga, itu doa saya. Tak-taunya ada yang tendang saya, jatuh dalam got, gak bisa bangun. Lalu seorang bapak itu dia narik saya dalam got, dia angkat tubuh saya gini, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan saya tidak mencuri. Tuhan tolong saya, berikan kekuatan bagi saya. Tak-taunya masih ada. Mereka ngomong, orang ini masih hidup. Orang ini masih berdoa. Oh, waktu dibuang ke got dipikirnya mati udah. Iya, mereka udah pikir sudah mati. Coba waktu saya sadar itu, ya pura-pura mati aja lah. Iya. Tahan napas, tutup mata, nggak usah lihat mereka. Kan mereka pakai senter kayak gini. Iya. Tapi saya sambil berdoa. Oh, orang ini masih hidup. Ya digebukin lagi. Gitu. Wah, disiksa benar-benar. Memang nggak ada kasih lah malam hari itu. Lalu mereka berkata mereka kan paksa saya, Mas bangun. Mas bangun. Bergerak mau bangun, dikebukin pakai balok. Lalu terakhir di antara masa itu ada yang ngomong, udah buka ikatan di tangannya. Lalu mereka buka tali, saya ditarik gaya binatang. Disitulah saya diseret gaya binatang, ditarik lewat rumput-rumput. Lalu sambil mereka berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Tapi saya sambil berdoa, Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Itu masih bisa mikir gitu ya? Iya, udah nggak ada pikiran lagi. Iya, hanya pikirannya hanya itu ya? Pikiran hanya berdoa aja. Karena saya tahu ini pasti mati. Itu. Maka itu sebelum saya udah tahu pasti saya akan dibunuh. Makanya saat itu saya hanya fokus untuk berdoa. Nggak ada pikiran, aduh masih muda, umur baru 19 tahun. Gimana ini? Itu nggak ada pikiran itu. Wah, tunggu. Aku mau kasih tahu dulu nih. Teman-teman kopi. Keaslian iman seseorang itu terlihat ketika dalam sebuah tekanan. Betul ya? Dan ini di dalam tekanan yang udah antara mati atau hidup. Pikirannya cuma satu. Saya yakin masuk surga nih kalau sampai terjadi apa-apa. Itu luar biasa banget tuh. Jadi ketika sudah tahu bahwa ya udah deh mati nih, ya. Terus dibawa ke lapangan sama mereka. Terus apa tuh? Terjadi apa habis itu? Akhirnya di situ saya dengar, saya bilang Tuhan, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Lalu di situ ada suara bisikan Tuhan Yesus. Dia berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Wah, suara itu masuk dalam telinga saya. Tadi yang badan saya tergoncang begitu luar biasa. Ada suara itu? Ya, ada suara itu. Tiba-tiba roh ketakutan hilang. Wah, puji Tuhan. Di situ ada damai, ada sukacita. Mereka gebukin saya pakai balok pun badan saya gak sakit. Wow. Digebukin pakai balok. Dan dikerumuni sama segitu banyak orang. Ada kira-kira berapa orang nih? 20 ada? Itu 20 lebih itu. 20 lebih orang. Oh, iya. Dengar suara itu. Dan setelah itu ketakutan hilang. Bahkan gak rasa sakit. Mereka gebukin pakai balok, gak sakit badan saya. Waduh. Wow. Akhirnya saya diserahkan kepada kelompok mahasiswa yang kedua. Kan mereka mahasiswa itu berteriak, wah kita dapat mahasiswa. Lalu satu kelompok mahasiswa itu bilang, bawa ke sini. Kita periksa dia. Lalu saya tidurin di tengah-tengah lingkaran massa. Lalu massa itu bukan periksa identitas. Tapi mereka tepuk tangan rame-rame. Mungkin lebih banyak dari 20 yang tadi bawa saya itu. Lalu mereka tepuk tangan, potong, bunuh. Ada yang berkata, jangan potong dulu. Kasih bangun, buka kain di kepalanya. Kita mau periksa dia, jangan-jangan ini teman kita. Udah mereka kasih bangun saya. Lalu ada seorang bapak, dia buka kain di kepala saya buka mata. Ada polisi satu di situ. Kenapa nggak nolong saya? Ada polisi di situ? Ada polisi satu. Tapi kenapa nggak nolong? Rupanya
Dia takut terhadap masa. Karena dia sendiri kan. Saya tahu itu. Lalu tiba-tiba masa kan udah banyak di situ di depan saya, keliling saya, mereka senter. Dari kaki sampai di wajah saya, mereka berkata, ini mahasiswa. Ini orang dalam. Karena mereka tahu ini rambut keriting dari mana gitu kan. Mereka udah tahu. Bunuh dia. Ya udah mereka bilang bunuh, saya tutup mata. Lalu ketika tutup mata gini saya berdoa, selesai berdoa saya buka mata, ada seorang bapak datangnya dari arah kiri, dia bawa kayu besar. Lalu sekitar 1 meter lah kayu itu. Dia berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut kemauan masa atau meninggalkan Tuhan Yesus? Iya. Tapi dalam sekejap saya langsung ngomong, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Itu ngomong verbal nih? Langsung ngomong sama mereka gitu. Iya. Mereka marah, masa itu marah. Lalu bapak itu pun dia pukul saya pakai balok, saya jatuh, selanjutnya tidak sadar lagi. Karena ini ya kepercayaannya Domi, jadi Domi ya bicaranya begitu dong, sesuai nama kepercayaannya. Oke, terus? Akhirnya ya udah, bapak itu dia pukul saya pakai balok di kepala, selanjutnya saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya saya udah nggak sadar lagi. Nah saya nggak tahu dipotong seperti apa, itu pun nggak tahu lagi. Oh, udah nggak rasa? Udah nggak rasa karena pukul pakai balok kan. Iya. Nah itu. Dan setelah akhirnya kepotong nih kepalanya ya. Iya. Dan kemudian kita ada footage-nya dan itu ada wartawan ya dari sebuah televisi lokal yang mengambil foto ya dari sepertinya udah jadi jenazah tuh ya. Iya. Dibawa ke ambulans ya. Iya. Kisahnya di situ seperti apa itu? Waktu setelah dipotong itu Domingus kemana nih? Rohnya kemana nih? Nah, saat itu. Haleluya. Itu yang indahnya itu sebenarnya. Yang saya mau bagikan bahwa sebenarnya kematian itu indah. Orang kalau percaya Yesus matinya enak. Ketika rohnya keluar pasti ada malaikat. Wow. Dan Domingus mengalami itu. Saya ngalamin itu. Tapi kalau nggak percaya, kuncinya cuma hanya Yesus. Kalau nggak percaya, nggak beriman kepada Dia, waktu kita meninggal, roh kita keluar, mau sebut siapa? Nah itu. Iya. Sehingga malam hari itu roh saya ini keluar. Nah ketika roh saya keluar itu seperti star mau lari. Tapi dalam keadaan sekejap, roh saya itu melayang-layang di atas tubuh saya loh. Lalu roh saya melayang-layang di atas tubuh, tapi roh saya bisa lihat tubuh saya tertinggal. Lalu roh saya berkata gini loh, badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya ini berdiri di tempat yang baru, yang nggak pernah istilahnya manusia nggak pernah sampai di situ. Tiba-tiba secara manusia bingung, ini mau kemana gitu. Ya. Akhirnya roh saya berkata gini, mau kemana? Sampai lihat ke samping kiri kanan gitu. Ini mau kemana? Nggak bisa melangkah karena di alam roh itu gelapnya luar biasa. Wow. Jadi hanya bisa lihat kegelapan di sekeliling. Kegelapan. Dan bisa lihat juga tubuhnya. Tubuh sendiri. Oke. Di situ. Terus? Lalu roh saya ngomong gini, mau kemana ya? Tuhan Yesus mau kemana? Nah ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya. Tiba-tiba mereka muncul seperti turun dalam keadaan bentuk sinar yang bulat. Tiba-tiba turun, ada di samping kanan roh saya. Oh. Nah kalau nonton film Mr. Bean, dia turun dari sudut. Dalam bentuk sinar yang bulat. Tik. Nah itu dia turun kayak gitu. Malaikat-malaikat itu. Akhirnya roh saya langsung ngomong, loh ini malaikat yang terbaik. 5 ya, bisa ngitung, bisa lihat berarti ya. Bisa 5 ya? Iya, mereka di dalam terang itu, roh saya langsung ngomong, Tuhan ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Nah setelah saya ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Oh, bukan bahasa Indonesia ya pastinya ya? Bukan. Iya. Luar biasa. Nggak pernah tahu tuh bahasa apa? Nggak tahu itu sampai bahasa hari apa. ini masih juga nggak tahu. Nggak tahu itu bahasa apa. Wow. Mungkin bahasa surga itu. Iya. Akhirnya roh saya langsung masih berdiri di dalam gelap. Ini masih dalam gelap nih. Selesai komunikasi, satu malaikat langsung keluarin tangan putih panjang. Lalu dia pegang di tangan roh saya.
saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap menuju ke dalam terang itu. Di situ ada damai, ada sukacita, tidak ingat dunia lagi, tidak lihat tubuh lagi. Dan di situ perubahan yang luar biasa. Dan ketika bersama dengan 5 malaikat itu, damai memang gak ada di bumi ini. Pantesan ya, orang itu kalau lahir bayi nangis ya, masuk dunia. Sementara kalau orang meninggal biasanya di peti mati mukanya tersenyum ya. Ironis ya. Ya. Jadi rupanya memang kalau orang meninggal di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, dia melihat sesuatu yang dia tidak alami di dunia ini, yaitu dia mengalami damai sukacita yang betul-betul ekstrim lah udah nggak ada lagi tuh beban-beban dunia. Itu yang Domi alami waktu masuk ke dalam lorong yang terang itu ya, berarti ya. Masuk di dalam bersama dengan 5 malaikat ini. Dengan 5 malaikat. Terus dibawa kemana tuh? Nah, akhirnya 5 malaikat ini bagi. 2 malaikat di samping kiri, samping kiri, 2 malaikat di sebelah kanan, dan 1 di depan saya. Tapi tinggi mereka itu 2 meter loh. Ya. Ada yang bawa pedang nggak? Enggak, mereka jalan seperti biasa. Gede nggak badannya? Mereka tinggi gitu, badannya nggak terlalu besar sih. Nggak kelihatan muka-mukanya ya? Mukanya kelihatan. Kelihatan mukanya? Seperti manusia biasa juga. Dan ada sayapnya ya? Nggak ada sayap. Nggak ada sayap. Jubah putih semua. Jubah putih, oke. Lalu mereka itu wajah yang seperti wanita yang cantik sekali gitu. Akhirnya dalam perjalanan itu mereka ini ada komunikasi. Ya. Nah, malaikat yang di depan saya ini tiba-tiba dia melangkah, dia mau jalan gitu ya. Karena roh saya udah di tengah-tengah gini. Yang malaikat di depan saya dia melangkahkan kaki, tahu-taunya ada satu jalan terbuka. Jalan ini lurus terang luar biasa. Jadi kayak dalam terowongan kayak gini. Nah, ketika jalan ini terbuka, di pinggir kiri kanan gelap, tiba-tiba terjadi perubahan di dalam kegelapan itu. Di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Yang di gelap-gelap itu? Dalam gelap-gelap itu. Tapi Domi jalan di lorong yang terang. Dalam bersama dengan malaikat ini. Itu. Tapi kiri kanan banyak tangisan. Mereka minta pertolongan kepada malaikat ini supaya narik mereka masuk juga. Situ. Mereka berusaha mau masuk tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kecuali malaikat ini narik baru masuk. Ada nggak yang ditarik pas lagi jalan sama Domi? Itu nggak ada yang ditarik. Itu. Ini perjalanan eksklusif berarti. Benar, nggak ada yang ditarik. Iya. Maka selama perjalanan itu secara manusia itu menakutkan, benar. Sangat menakutkan. Suara tangisan, ada yang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Mereka menangis seperti dalam siksaan yang luar biasa. Apa perasaannya Domi saat itu? Tapi dalam terang ini kita damai. Cuma dengar-dengar aja mereka nyanyi, mereka itu menangis, berteriak-teriak histeris. Tapi kita dalam terang ini santai aja. Sempat lihat nggak kiri kanan gitu? Gelap semua. Oh, nggak bisa lihat. Nggak lihat. Cuma dengar suara aja. Iya. Dan mereka ini minta pertolongan kepada malaikat ini. Tapi jalan terus. Semakin jalan ini semakin sempit. Tiba di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu. Wow, kayak di Alkitab dong ayatnya. Masuklah ke dalam jalan yang sempit. Ya, pintu itu gaya lubang jarum gini. Memang secara manusia nggak bisa masuk. Wow. Akhirnya roh saya cuma berdiri masih sekitar 5 meter ke sana. Tapi roh saya sudah berbicara. Tuhan Yesus badan saya besar tidak mungkin masuk. Baru ngomong kayak gini, 3 malaikat di depan saya, mereka langsung antri. Mereka maju satu-satu, mereka antri. Antri di depan itu pintu itu. Lalu mereka masuk. Tiba-tiba roh saya melangkah ke sana. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Akhirnya melangkah, taunya udah lewat gitu. Lalu 2 malaikat dari belakang, mereka ikut, lalu jalan sama-sama lagi. Apa di balik pintu itu ada apa? Ternyata di balik pintu itu ada terangnya luar biasa. Lebih terang lagi daripada yang tadi. Lebih terang lagi. Lalu di situ juga ada berbagai macam tanaman, tumbuhan hias yang macam-macam dalam situ. Menurut Domi itu apa? Surga? Atau? Saya yakin percaya itu mungkin Taman Firdaus halaman surga itu. Iya. Mungkin Taman Firdaus yang pernah diciptakan di bumi ini. Karena dicemarkan dosa, Tuhan turun, dia bawa kembali ke dalam sana. Saya pernah ingat Domi pernah cerita tentang melihat buku kehidupan
Ya. Betul ya? Iya. Itu di situ tempat itu. Nah itu masih jalan ke sana lagi. Akhirnya berjalan di dalam taman yang begitu luas. Jalan seperti biasa gitu. Kita jalanlah di bumi lah. Ya. 5 malaikat ini mereka komunikasi. Tapi roh saya kok nggak bisa mengerti bahasa ini gitu ya. Iya. Akhirnya selesai itu. Tiba-tiba roh saya ngomong gini. Tuhan Yesus ini kan taman. Iya. Berarti ada rumah. Oh. Baru ngomong bilang rumah. Iya. Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Kelihatan langsung di depan. Waktu kita berjalan ke sana, memang ada taman, tapi di sana ada seperti awan putih. Lalu ada awan putih yang menutupin di sini. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan ini kan taman. Berarti ada rumah. Tiba-tiba awan putih ini terbuka. Dan kelihatan rumahnya. Ternyata di bawah sana ada kota di bawah. yang megahnya. Kota itu megahnya luar biasa itu. Kota ya? Kota yang megahnya luar biasa, lalu ada satu rumah yang di tengah-tengah kota itu. Wow. Roh saya kan sama 5 malaikat ini berdiri atas ketinggian sampai melihat ke bawah kayak gini. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini rumah. Berarti ada orang di dalam. Lalu 5 malaikat ini masih di bawah ke arah masih jalan ke sana. Baru di sana ada tangga. Ada tangga ini ada 7 tangga. Kita turun. Lalu menuju ke rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Wow. Ada banyak orang dong? Wah itu duduk di kursi yang panjang, kursi putih semua, mereka pakai jubah putih, nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Oh ya? Lalu di situ ada pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Karena ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan. Iya. Lalu ada suara bergumandang dalam ruangan itu. Dan itu orang-orang seperti kita ya? Seperti manusia biasa seperti juga. Manusia, iya. Tapi nggak ada yang tua, nggak ada yang kecil. Umurnya mungkin 20-30an lah, sama semuanya. Semuanya umur yang sama. Semua umur muda lah gitu ya? Muda semua. Itu mungkin nanti kalau kita dapat tubuh yang baru begitu kali ya? Mungkin tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, iya. Lalu suara itu berkata dalam ruangan itu berkata gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Suara itu berkata 3 kali, ya udah, roh saya tetap dibawa sama 5 malaikat ini. Iya. Lewat tengah-tengah gini, seperti kita mau menuju ke mimbar kan dari belakang, menuju ke mimbar di tengah-tengah. Lagunya ingat nggak lagu apa? Lagu itu kalau kita ada pujian penyembahan, kalau benar-benar masuk dalam pujian penyembahan, istilahnya kalau rame-rame, lalu hadirnya Tuhan, hadir di dalam pujian penyembahan mungkin di gereja, pasti dia akan bukakan kembali itu. Tapi Domi nggak tahu tuh lagu apa ya? Itulah lagu apa lagu beda lah pokoknya ya, beda, lagu surga dan beda. Bahasanya bahasa seperti malaikat itu nyanyinya. Lagu beda itu. Oh, iya. Memang lagu itu kecuali kita di dalam gereja itu kalau ada pujian penyembahan hadirnya Tuhan di situ, maka Tuhan akan bukakan kembali itu baru ini lagunya muncul lagi. Di situ. Lalu tiba-tiba roh saya dibawa lagi masuk pintu lagi. Ya. Waktu lewat ke sana akhirnya masuk dalam ruangan ini yang besar gitu. Tahu-taunya ini masih putih lagi. Ini ruangan ini batasnya di sini. Kita lihat ini ada batas. Tahu-taunya ada pintu lagi. Lewat lagi. Tahu-taunya ada banyak orang lagi di situ. Mereka pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Itu ruangan kedua. Masuk ruangan ketiga. Mereka juga ada di situ. Saya kan percaya ini roh-roh orang benar. Orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Mereka ditampung di tempat itu. Untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan itu saya lihat di situ memang luar biasa itu. Ada semangat yang begitu memuliakan nama Tuhan, tepuk tangan juga seperti kita dalam gereja. Wow. Tapi nggak ada yang kenal ya, nggak ada yang manggil. Domi, ngapain di sini? Nggak ada yang gitu ya? Nggak ada gitu. Cuman hanya lihat saya begini gitu. Oh, mereka lihatin Domi? Lihat saya kayak gini. Oh gitu. Istilah kita duduk di jalan di tengah-tengah gini, yang di pinggir sini dilihat kayak gini, lihat gitu. gini gitu. Ya saya juga lihat gini, tapi nggak kenal mereka juga. Gitu. Tapi saya di bawah. Wow. Di bawah itu. Amazing. Wow. Waktu semakin di bawah itu, semakin ke sana, tiba-tiba ada pintu lagi. Lewat lagi. Di balik sana ada pujian penyembahan lagi. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Lalu ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga ditempatkan di sini.
Berarti orang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus, tempatnya gak di situ. Nah kemana? Ya di luar yang tadi. Pintunya gak terbuka. Kuncinya itu. Makanya saya tahu bahwa firman Tuhan udah berkata dalam Injil, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, saya akan masuk. Kuncinya buka hati kita. Nah seandainya waktu saya sebagai Kristen lalu saya tidak pernah dilayani, nggak buka hati untuk mengundang dia secara pribadi. Waktu saya ke sana juga Tuhan bilang kamu nggak pernah undang saya masuk dalam hidupmu. Kita harus ambil keputusan. Ya benar. Dia akan selalu ketuk, tapi ada titik di mana kita harus ambil keputusan, mau terima atau tidak. Iya. Ya. Sehingga di situ Tuhan berkata, suara itu berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi ke ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan masih bersama dengan 5 malaikat ini. Mereka ngobrol seperti kita ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Ya. Lalu tiba-tiba roh saya langsung ngomong gini. Suara itu saya lihat pertama lihat ke samping kiri kanan ini siapa sih yang ngomong gitu kan. Tapi suara itu yang kedua kali dia ngomong lagi seperti yang sama. Nah suara yang ketiga roh saya langsung lihat kayak gini. Rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih.